Pas lah, pas. Nabda? Ini enggak kelihatan. 6 set. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azamil qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji perkara yang berhubungan dengan permasalahan agama kita. Kita tahu bahwasanya kehidupan ini itu tidak luput dari yang namanya malapetaka. Kehidupan ini tidak luput yang namanya dari yang namanya kesulitan. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian akan aku uji. Akan kami uji, kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai' dengan sedikit, dengan sesuatu. Minal khauf, dari rasa takut. Wal ju' dari rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, was thamarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Namun di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jelas, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji umat manusia. Dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nas, apakah manusia mengira an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Dia mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menguji orang-orang sebelum kalian. Jadi di sini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah akan menguji orang-orang yang beriman. Dalam surat yang pertama, ayat yang pertama tadi Anda bacakan, di sana jelas-jelas Allah pun menekankan pasti akan menguji dengan beberapa permasalahan di dalam kehidupan di dunia ini. Artinya, kalau seandainya kita ini tertimpa suatu musibah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malapetaka di satu daerah, akan berbeda antara seorang yang beriman kepada Allah dan orang kafir. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu akan berbeda. Nanti di sini akan kita bahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, ya, kita masih di dalam bab sabar. Masih berbicara tentang permasalahan sabar. Nanti di sini akan beberapa hadis, insya Allah kita bacakan berhubungan dengan permasalahan sabar ini, akan kita ketahui ternyata beda orang mukmin dan orang kafir dalam menerima musibah. Kalau seandainya orang mukmin itu sebetulnya bukan musibah bagi diri dia. Bagi seorang muslim itu sebetulnya adalah anugerah. Bagi seorang muslim itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir,
benar dikatakan itu adalah musibah untuknya. Itu adalah malapetaka untuknya. Akan kita ketahui bagaimana seharusnya posisi seorang muslim ketika menghadapi sebuah musibah. Dalam bab sabar, ya selanjutnya di sini hadis yang ke-37 dari kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi membawakan hadis wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslim," tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu penyakit ataupun suatu kesulitan, suatu kelelahan, ya wala hammin wala hazan, tidak juga gundah gulana serta kesedihan, tidak juga gangguan dan juga kesusahan, hatta syaukatu yushakuha, bahkan sampai duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dengannya kesalahan-kesalahannya. Subhanallah. Dan jelas sekali di sini dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu apapun juga yang menimpa seorang muslim dari kesulitan. Bahkan sampai kalau kita terkena duri. Misalnya kita sedang berjalan, ya terkadang kan kita suka iseng, ya ada pohon kita suka memukulnya. Ternyata pohon itu ada durinya, kita terkena duri. Astagfirullah. Nah, ini merupakan apa? Penghapus dosa kita. Merupakan penghapus dosa kita. Apalagi kalau seandainya penyakit yang berat yang menimpa seorang muslim, jelas semakin besar dosa yang akan dihapuskan darinya. Hadis selanjutnya, ya di sini direndengkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kedua hadis ini, hadis ke-38, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'a. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, dakhaltu 'ala Nabi, aku masuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'a, dia dalam keadaan sakit. Ya, dalam keadaan pingsan. Faqultu ya Rasulullah, ya demam. Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ini meriang, demam, ya sangat kuat sekali demamnya. Qala ajal. Kata Rasulullah, benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku ini merasakan demam sebagaimana demamnya dua orang di antara kalian. Artinya, kalau seandainya kita demam, ya, teman kita sebelahnya demam, digabungkan rasa demam kita itu ada pada seorang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya demamnya itu sangat parah sekali. Ya. Qultu dzaka anna laka ajrain. Apakah karena itu, kata Ibnu Mas'ud, Anda mendapatkan dua pahala? Qala ajal. Kata Rasulullah, benar. Dzalika kadzalik. Demikianlah keadaannya. Ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi. Kemudian setelah Nabi mengatakan, iya benar, aku mendapatkan, karena itu aku mendapatkan dua pahala dibandingkan dengan seorang muslim, Nabi lebih besar pahalanya. Kata Rasulullah, tidak ada seorang muslim pun, ingat, di sini dikatakan oleh Rasul, tidak ada seorang muslim pun yusibuhu adza, dia terkena gangguan. Nah, ada sesuatu yang menggangguan. Syaukatun fama fawqaha, duri dan yang lebih besar darinya. Artinya ukurannya itu dari duri, mulai dari duri, illa kaffarallahu biha sayyi'atuh. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahannya. Wa khuttat anhu dzunubahu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para hadirin, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari kedua hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
ketika menimpakan penyakit kepada kita, ketika menimpakan kesulitan kepada seorang muslim, sebetulnya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan nikmat? Kita harus tahu bahwasanya kehidupan manusia ya, itu ada di dunia dan ada di akhirat kelak. Hidup di dunia hanya beberapa saat saja. Tapi kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan ketika di akhirat kelak, tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia hanya mungkin manusia umat Nabi Muhammad sekitar 60 tahunan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhirat adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Jadi kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan kehidupan yang berada di dalam alam dunia ini. Makanya kalau seandainya kita ketika di dunia sakit, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah memberikan musibah kepada kita atau malapetaka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, di sini dijelaskan wala tuhsal masaibu hatta yusibul insan walakinna mu'min amruhu kulluhu khair. Perkara orang beriman itu semuanya baik. Seluruh urusan orang yang beriman, apapun dia, kenikmatan baik bagi dia, malapetaka baik bagi dia, kemudahan baik bagi dia, kesulitan baik bagi dia, kekayaan baik bagi dia, kemiskinan baik, semuanya baik kata Rasulullah SAW. Bagi orang beriman itu semuanya adalah sangat baik. Oleh karena itu, para hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ini ditimpa oleh suatu musibah, maka jangan sekali-sekali kita mengatakan, waduh ini adalah kesialan, aduh ini adalah malapetaka, aduh ini adalah, wah kita berandai-andai ya dengan berbagai macam permasalahan. Tidak. Nah, kita harus ingat akan hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ini. Ya, kedua hadis ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini ketika ditimpa musibah akan dihapuskan dosa-dosa kita. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya yang namanya musibah ini perlu diingat. Nah, ini perlu diingat, perlu dicatat. Kalau bisa jangan pernah melupakan ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini bahwasanya musibah ya, yang menimpa seorang muslim itu ada dua, terbagi menjadi dua. Ya, artinya ada dua golongan manusia yang merasakannya. Yang pertama, taratan idza usibal insan tadzakkara al-ajr wa ihtasaba hadhihi al-musibah 'ala Allah fa yakunu fiha faidatan. Yang pertama adalah seorang ketika ditimpa musibah, dia teringat akan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berharap apa? Mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya. Kelompok ini, ya, artinya ketika dia sakit dia ingat ya akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar dan mengharap pahala. Dia akan mendapatkan dua manfaat. Takfirudz dzunub, diampuni dosa-dosanya, kemudian yang kedua akan bertambah pahalanya. Ini kelompok yang pertama. Dia menerima penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya, dia menerima malapetaka yang menimpa dirinya, kemudian dia bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan dua pahala. Ketika dia menerima musibah yang menimpa dirinya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah orang yang tidak menyadari bahwasanya ini adalah malapetaka yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dosanya diampuni atau tidak? Ya, dosa dia dikarenakan penyakit tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dikarenakan dia tidak bersabar, dia tidak mendapatkan pahala. Jadi diingat, Ustaz ulangi di sini bahwasanya manusia ketika ditimpa musibah itu ada dua kelompok. Kelompok pertama mendapatkan dua pahala, kelompok yang kedua hanya mendapatkan satu pahala saja, satu ganjaran saja. Kelompok yang pertama,
dengan dia menerima musibah, diampuni dosa-dosanya, kemudian dengan dia bersabar, ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pahala, dua ganjaran. Kelompok yang kedua, dia hanya diampuni saja dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bersabar. Dia mengeluh. Aduh, kenapa ya? Kok saya sakit? Aduh, kenapa ya? Kan saya sudah makan dengan secara teratur. Saya sudah menjaga gizi saya. Saya sudah, berbagai macam alasan diungkapkan oleh dia. Dia mengeluh. Ini adalah suatu kesalahan. Padahal kalau dia mau bersabar, apa yang akan didapat oleh dia? Dia di samping dosanya diampuni, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini selalu ingat. Apapun kesulitan yang menimpa diri kita, penyakitkah, kekurangan hartakah, kekurangan makanankah, kekurangan pekerjaankah, diberhentikan dari pekerjaan dan lain sebagainya, hendaklah kita ini bisa bersabar. Kita yakin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin rezeki kita. Ingat, kita harus yakin rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam kandungan perut ibu kita. Saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan, disitulah rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan suatu kesulitan akan teringat dengan dalil-dalil yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya hadis selanjutnya akan kita bacakan hadis yang ke-39. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusib minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan sesuatu kepadanya. Ya, subhanallah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jelas sekali di sini. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari seorang hamba. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kesulitan kepada hamba tersebut. Akan menimpakan malapetaka kepada dia, akan menimpakan penyakit kepada dirinya, akan menjadikan hartanya hilang, akan menjadikan mungkin sebagian keluarganya ada yang meninggal dunia, akan akan adanya rasa sedih pada dirinya. Ingat, ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di sini beda antara orang yang beriman dan orang kafir. Kalau orang yang beriman, sebagaimana tadi dijelaskan, dia menerima musibah tersebut, kemudian dia bersabar. Dia diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya, dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat berbeda antara seorang mukmin dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan, ini berarti umum untuk semua manusia. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan kebaikan dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak berharap orang-orang kafir ini mendapatkan kesenangan, tidak. Buktinya apa? Buktinya kita lihat banyak orang-orang kafir yang sakit. Banyak orang kafir yang tertimpa musibah. Banyak orang kafir tertimpa longsor, tertimpa banjir dan lain sebagainya. Apakah ini menunjukkan Allah sayang kepada mereka? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala hanya sayang kepada orang yang beriman. Kenapa sayang kepada orang yang beriman? Karena orang beriman taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir adalah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak peduli akan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas? Apakah mungkin Allah sayang kepada mereka? Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sayang kepada mereka. Ya, dalam hadis yang ringkas ini ya jelas sekali bahwasanya
ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba tersebut? Dengan cara menimpakan kesulitan kepadanya, menimpakan penyakit kepadanya. Kita masuk hadis berikutnya, hadis yang ke-40. Ya, hadis ke-40, Wan Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Dari Anas, semoga Allah meridhai, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan, bercita-cita untuk mati dikarenakan ada malapetaka yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau seandainya terpaksa harus melakukan itu, ya berangan-angan untuk mati, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagi diriku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku kalau seandainya kematian itu lebih baik bagi diriku. Subhanallah. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk berangan-angan mati. Banyak kita lihat dari masyarakat orang-orang yang mereka terkadang beragama Islam, terkadang mereka di KTP-nya beragama Islam. Ketika dia dalam keadaan sakit, berangan-angan, udah lebih baik saya mati saja. Lebih baik saya mati saja. Lebih baik saya bunuh diri. Lebih baik. Kejelekan-kejelekan yang diucapkan, yang keluar dari mulutnya. Di sini jelas Rasulullah mengatakan jangan pernah kalian berangan-angan untuk mati dikarenakan ada malapetaka menimpa dirimu. Jangan karena sakit, merasa sakitnya nggak sembuh-sembuh, udah lebih baik saya mati saja. Jangan merasa karena dirinya selalu dalam keadaan kekurangan, sementara dia melihat orang lain bisa membeli ini, bisa membeli itu, bisa pergi ke sana dan bisa pergi ke sini. Kemudian mengatakan, lebih baik saya mati saja. Jangan pernah ini keluar dari mulut seorang muslim. Ya, ingat, ini disabdakan oleh siapa? Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, tidak keluar dari mulutnya suatu perkataan kecuali sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Rasul mengatakan jangan pernah kalian berangan-angan untuk mati dikarenakan musibah yang menimpa dirinya. Artinya ketika ini biasanya terjadi seperti ini. Kalau orang dalam kehidupan senang, kalau orang dalam kehidupan bahagia, kalau orang semua yang diinginkannya semua tersedia, itu nggak pernah mereka terfikirkan untuk mati. Nggak pernah mereka berpikir, lebih baik saya mati saja. Enggak. Kenapa? Karena sedang bersenang-senang, sedang berbahagia. Tidak memikirkan kesulitan. Ini biasanya muncul pada orang-orang yang mengalami kesulitan. Perasaan ini biasanya muncul dari orang-orang yang mengalami kesulitan. Orang memiliki hutang yang besar. Dia dalam keadaan tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Berpikir bagaimana caranya dia untuk mati. Orang memiliki musuh. Mungkin dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan alhamdulillah mungkin karena ada suatu perkara, dia merasa terpojok, berangan-angan lebih baik saya mati saja. Orang ditimpa penyakit, bertahun-tahun penyakit itu tidak sembuh. Terkadang berangan-angan, udah lebih baik saya mati saja. Ya, dan lain sebagainya dari kesulitan-kesulitan yang menimpa seorang muslim. Banyak kita lihat di masyarakat, terutama sekarang-sekarang ini, yang tadinya mereka orang berkecukupan, ya kemudian disebabkan adanya wabah yang merajalela di suatu daerah, jatuh miskin, kehilangan pekerjaannya, sampai dia berangan-angan udah lebih baik saya mati saja. Padahal ini adalah perkara yang tidak pantas keluar dari mulut orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya bahkan ada orang yang sampai bunuh diri. Bayangkan, berangan-angan mau mati saja dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan mereka yang bunuh diri? Di sini pun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya orang yang bunuh diri, maka dia akan merasakan keadaan bunuh diri tersebut terus-menerus selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang bunuh diri dengan menggunakan pisau, maka di neraka jahanam disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pisau, dia akan langsung menusukkan dirinya. Ya, ketika dia di dunia bunuh diri dengan menggunakan pisau, maka di akhirat di dalam neraka dia akan terus-menerus bunuh diri dengan menggunakan pisau. Dibunuh dia dirinya dengan menggunakan pisau, mati, dihidupkan lagi oleh Allah, mengambil pisau, dibunuh diri lagi, ya, terus-menerus keadaannya seperti itu. Demikian pula dengan mereka yang melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, tempat berapa meter saja tingginya. Kalau seandainya sengaja dia bunuh diri, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam akan menyiapkan tempat yang sama juga tingginya dengan tempat yang bunuh diri, dan dia akan terus-menerus melakukan hal tersebut. Dia akan naik ke atas, dia loncat, dia mati, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi ke atas, loncat lagi, mati lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus, ya, selama-lamanya, abadan, di dalam neraka jahanam. Orang yang meminum racun, bunuh diri dengan meminum racun di neraka jahanam, dia sudah pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam akan terus-menerus dia meminum racun. Dia minum racun, mati. Ya, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada racun, diminum lagi olehnya, mati lagi, terus-menerus keadaannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, tekankan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya kita bisa mengetahui sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berangan-angan ingin mati. Ya, tentunya ingin mati dikarenakan ada kesulitan yang menimpa dirinya. Kalau seandainya untuk sesuatu yang mulia, silahkan kita lakukan. Kayak contohnya misalnya kita tahu keutamaan mati syahid. Orang yang meninggal dunia di medan peperangan itu akan masuk surga langsung, ya, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bercerita, betapa indahnya kalau seandainya saya ini mati syahid. Boleh nggak? Ya silakan, boleh. Yang dilarang ini adalah berangan-angan mati dikarenakan ada penyakit yang menimpa diri kita. Dikarenakan adanya penyakit yang menimpa diri kita. Kemudian, perkataan makan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah, la yatamannayanna ahadukum. Jangan sekali-sekali kalian berangan-angan untuk mati, ya, dikarenakan ada suatu musibah. Islam ketika melarang sesuatu itu mesti memberikan solusinya yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang lain yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, misalnya minuman keras. Minuman yang lain dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan daging-daging yang lain yang lebih banyak dibandingkan dengan daging babi. Demikian pula dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi di zaman Rasulullah, ketika Rasul datang ke Khaybar, ke daerah Khaybar, bahwasanya didapati di sana orang-orang itu mereka menukar kurma yang jelek dengan kurma yang lebih bagus. Ya, menukar kurma yang jelek dengan kurma yang lebih bagus. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya 2 kilo kurma jelek ditukar dengan 1 kilo kurma yang bagus. Kalau kita lihat secara mungkin secara pandangan mata kita, oh itu wajar dong. Kurma yang jelek kan harganya murah, kurma yang bagus kan harganya mahal. Berarti ini tidak masalah. Anggap saja ini seseorang menjual kurma yang jelek dengan membeli kurma yang bagus dengan kurma yang jelek. Nggak mungkin kan jumlahnya sama, sekilo dengan sekilo. Rugi dong orang yang memiliki kurma yang bagus.
Makanya dilakukan seperti itu. Nah, di sini Rasulullah SAW itu melarang akan hal tersebut. Kata Rasulullah, tidak boleh kalian melakukan hal yang seperti itu. Akan tapi apa? Kata Rasulullah, jual kurma yang jelek kalian dengan sesuatu, ya, dengan harta. Lakin bi'al jama' bid-darahim. Jual kurma yang jelek dengan uang, ya, dengan dirham, uang dirham. Nah, kemudian dari hasil penjualnya belilah kurma yang bagus. Ini diperbolehkan. Ya, jadi caranya apa? Kurma yang jelek jual dulu. Ketika mendapatkan uang, nah uang hasil penjualannya beli, ya, belikan kurma yang bagus. Walaupun takarannya sama seperti itu, ya, walaupun sama. Misalnya kalau kurma yang jelek ini dijual harganya 20.000, ya 2 kilo kurma yang jelek harganya 20.000, sementara kurma yang bagus 1 kilo harganya 20.000. Ya, walaupun sama harganya, tapi tetap tidak boleh dibarter, ditukar kurma dengan kurma. Kalau mau tukar kurma dengan kurma, maka harus kurma yang jelek 1 kilo, kurma yang bagus pun tetap 1 kilo. Tidak boleh ada perbedaan jumlah atau perbedaan berat di antara keduanya. Nah, demikian pula dengan keadaan di sini. Rasulullah SAW ketika mengatakan, janganlah kalian sekali-kali berangan-angan ingin mati dikarenakan penyakit yang menimpa kalian, dikarenakan kesulitan yang menimpa kalian. Lalu apa solusinya? Kata Rasulullah, solusinya apa? Kalau seandainya harus terpaksa, sudah nggak kuat, merasa dirinya nggak kuat, ya, mengalami keadaan yang seperti ini, kata Rasulullah, hendaklah mengatakan, Allahumma ahkini makanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku. Artinya panjangkan usiaku kalau seandainya panjangnya usia ini lebih baik bagiku, wa tawaffani, atau wafatkan aku ya Allah, in kanatil wafatu khairun li. Kalau seandainya wafat itu adalah yang terbaik untuk diriku. Subhanallah. Ternyata apa? Kita diperintahkan untuk menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Bisa jadi kalau seandainya kita ini meninggal dunia, ya ketika itu orang tersebut langsung meninggal dunia, ternyata apa? Banyak kebaikan yang hilang dari dirinya. Akan banyak kebaikan yang hilang dari dirinya. Dia nggak tahu. Ya, manusia tidak ada yang tahu. Bisa jadi kalau seandainya dia tidak meninggal dunia ketika itu dia hidup, ternyata setelah itu akan mendapatkan kesenangan-kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Misalnya, ya mungkin ketika dia sakit selama 20 tahun belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Ternyata kalau seandainya dia usianya dipanjangkan oleh Allah, setelah 20 tahun ditemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya yang tadi dia merasa sakit, kemudian dia menjadi sembuh. Setelah dia sembuh, ternyata apa? Janji dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata para ulama berarti dalam setiap satu kesulitan akan ada 2 kelapangan. Artinya bisa jadi dia sakit sekian tahun, kemudian obat yang ditemukan, dia sembuh, setelah sembuh justru dia mendapatkan sekian banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu. Makanya diperintahkan untuk berdoa dengan doa yang seperti ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ma min mayyitin yamutu illa nadima. Tidak ada seorang mayit pun yang meninggal dunia melainkan dia akan menyesal. Subhanallah. Ingat, tidak ada seorang manusia pun yang meninggal dunia melainkan dia akan menyesal. Fa in kana muhsinan, kalau seandainya dia adalah orang yang baik. Orang yang ketika di dalam kehidupan di dunia dia orang yang baik, suka bersedekah, suka membantu orang lain, suka memudahkan urusan orang lain dan lain sebagainya. Nadiba an la yakuna izdada. Dia menyesal. Kok kenapa kebaikan saya kok hanya sampai segitu saja? Ketika dia meninggal dunia, dia melihat pahala orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan menyesal. Kok kenapa
ya Allah, pahala saya kok cuma segini. Kenapa ya Allah kau tidak panjangkan usia saya sehingga saya bisa terus bersedekah, sehingga saya bisa terus berbuat kebaikan, sehingga terus saya bisa menumpuk pahala saya sehingga saya membawa pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang saya bawa sekarang ini. Wa in kana musian. Tadi kalau seandainya dia seorang yang muhsin, dia berbuat kebaikan. Wa in kana musian, dan kalau seandainya dia ini orang yang banyak berbuat kejahatan, banyak berbuat kejelekan, nadima, dia pun sama akan menyesal. Apa? An la yakuna istaqtaba. Dia menyesal kenapa dia ini belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua manusia yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti ya dia akan menyesal. Walaupun hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama, ada ulama yang melemahkannya. Ya, hadis ini ada yang mendhaifkannya. Akan tapi kalau kita lihat ya di dalam Al-Qur'an Al-Karim pun kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya ketika manusia meninggal dunia, dia berangan-angan ingin dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Kenapa ingin dikembalikan? Karena ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal ketika dalam kehidupan dunia dia tidak sempat untuk bersedekah. Makanya tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia menyesal dan berangan-angan ingin balik lagi ke dunia dan dia dapat bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini ya, dikarenakan sempitnya waktu, sudah hampir masuk ke waktu azan Isya. Ya, kalau seandainya kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis berikutnya pun agak cukup panjang, ya mungkin tidak akan cukup waktunya. Ya, baik, kita coba sampai di sini kajian kita pada hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya? Persilahkan. Ada yang ingin ditanyakan berhubungan dengan pelajaran hari ini? Kajian hari ini? Tafadhol kepada para santri, para tulab yang ingin bertanya, tafadhol, dan para penyimak semuanya, pemirsa, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, sudah masuk waktu Isya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Hafidzakallah. Barakallahu fiikum ya tulab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.